Memang ini ke depan harus menjadi pembelajaran buat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan juga ini harus menjadikan evaluasi ya, walaupun di akhir-akhir ini semua carut-marut itu bisa terurai dengan lancar, tetapi tetap saja ini kan mengganggu suasana kebatinan, suasana psikologis daripada jemaah haji Indonesia. Nah, mudah-mudahan ke depan ini sudah diantisipasi lebih awal sehingga tidak ada lagi permasalahan-permasalahan dalam rangka menghadapi puncak haji khususnya di Armusna ini oleh jemaah haji Indonesia. Evaluasi ini juga harus dilakukan bersama-sama pemerintah dan DPR. Tentunya DPR nanti akan mengatur betul regulasinya melalui panja haji yang sedang digarap di Komisi 8. Nah, keseluruhan simpulan haji 2025 ini memang ada plus minusnya dengan haji tahun 2024, tetapi yang membuat kita harus bersyukur bahwa seluruh jemaah haji Indonesia bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar. Kami sangat menyayangkan yang tadinya sudah diatur manajemennya sedemikian rupa, tetapi kenyataan di lapangan berbeda dengan perencanaan yang disampaikan oleh Menteri Agama pada saat kira-kira 2 atau 3 hari sebelum pelaksanaan wukuf kami rapat koordinasi. Nah, kenyataan di lapangan banyak jemaah kita yang terlantar, terlambat bus, kemudian tidak mendapatkan tenda di Arafah. Nah, tentu ini menjadi bahan evaluasi untuk ke depan. Kami sebenarnya berharap, dan tentu seluruh jemaah berharap, proses pelaksanaan haji ini yang disiapkan oleh Kementerian Agama, ini adalah haji terakhir yang disiapkan oleh Kementerian Agama, kami harapannya menjadi lebih baik. Tapi kenyataan di lapangan tidak seperti yang kita harapkan. Tentu ini kita sangat sayangkan sekali. Yang kedua, ternyata setelah kami telusuri juga persoalannya itu tidak hanya di pihak Kementerian Agama, tetapi dari pihak Kementerian Haji Arab Saudi yang menggunakan sistem baru seperti e-Hajj, karena banyaknya atau terpisahnya data dari jemaah haji kita, data keluarga, kemudian data pendamping dan sebagainya. Nah, ini ikut menjadi salah satu faktor penyebab. Ya, tentu harapan kita ke depan semoga tidak terulang lagi seperti tahun ini, bahkan tahun-tahun sebelumnya. Harapan kita ke depan dengan dikelola oleh lembaga yang baru, haji ini bisa lebih profesional, haji ini bisa lebih membuat nyaman bagi jemaah kita. Dua undang-undang yang secara sinergi akan dirubah ya. Undang-undang tentang penyelenggaraan haji dan undang-undang keuangan haji. Saya kira itu secara sinergi ke depan kita harus lebih membicarakan lebih dalam. Ya. Kenapa? Karena ini juga kita harus berkomunikasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi, apakah regulasi yang sekarang kan ada perbaikan luar biasa. Kreditnya dari jamaah yang menggunakan visa non haji kan sudah tidak bisa masuk ke kota suci ya. Sudah ada yang dideportasi, bahkan ditahan di Jeddah dan dipulangkan dan segala macam. Ini saya kira ini perbaikan yang sungguh luar biasa dari segi jamaah. Tapi dari segi layanan di masing-masing negara saya kira harus kita pelajari ya, apakah crowded yang terjadi ini hanya terbatas kepada jamaah kita, apakah karena regulasinya atau memang kemampuan dari kita yang tidak adaptif terhadap kebijakan dari Arab Saudi. Nah, oleh karena itu undang-undang ke depan penyelenggaraan haji dan keuangan haji itu harus dari penyelenggaraan 2025 ini kita bisa ketahui kira-kira bayangan ke depan akan terjadi perubahan yang mendasar dalam pengelolaan haji, baik dari segi regulasi undang-undang penyelenggaraan haji maupun keuangan haji.